Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, saya Dejan Ilyas Sepuluh dengan NPM 24 1063 10580. Saya sebagai mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa. Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang narkotika yang ada di Kabupaten Karawang. Nah, teman-teman, isu narkotika di Karawang ini menurut strategi yang tepat sasaran, kita tentunya saya mengamati adanya variasi signifikan dalam kasus narkoba dan juga faktor pendorongnya itu seperti populasi dan juga kepadatan. Nah, kita tentunya tidak bisa lagi menggunakan pendekatan pencegahan yang sama untuk semua wilayah. Tentunya ada cara yang lebih spesifik untuk menangani hal tersebut. Nah, oleh karena itu, di sini saya menggunakan analisis pendekatan Kemen Clustering. Nah, Kemen Clustering ini menghubungkan variabel demografi dengan kasus narkoba mampu mengungkapkan wawasan utama yang dimana Karawang itu terbagi menjadi 3 klaster resiko wilayah yang berbeda, wilayah narkoba yang berbeda, bukan hanya tinggi dan rendah, melainkan ada juga yang klasternya terpisah menuntut intervensi yang unik dan terpisah juga. Nah, pada kali ini kita akan membahas 5 langkah kunci analisis Kemen Clustering dan juga normalisasi data hingga interpretasi klaster finalnya nanti. Nah, tujuan akhirnya jelas, yaitu meningkatkan efektivitas program pencegahan dengan mengalokasikan sumber daya secara cerdas ke wilayah yang paling rendah atau rentan narkoba. Yang paling rentan narkoba demi menyelamatkan waktu dan juga tentunya menyelamatkan nyawa. Oke, langsung saja kita ke analisis Kemen Clusteringnya. Nah, sebelum itu di sini saya mendapatkan data-datanya itu dari berbagai macam sumber. Yang pertama itu saya dapat dari website kasus narkotika Karawang. Nah, di sini disebutkan mengungkap 26 kasus peredaran narkoba selama Maret hingga April. Nah, sedangkan yang lebih luas lagi di Polres Karawang, website Polres Karawang, di sini ada lebih banyak kasus narkoba. Bahkan 24 mencapai 11 laporan. Sangat besar nama angkanya di sini. Nah, dan juga supaya lebih spesifik lagi datanya, di sini saya mengambil dari BNN 2ID, BNN Jabar. Ini di data-datanya. Nah, dari sini selain website BNN dan juga Polres Karawang, saya menggunakan salah satu jurnal atau artikel yang dimana artikel itu membahas narkotika dan cara penanggulangannya yang ada di Karawang. Nah, teman-teman, kita lanjut ke dari tadi data mentah-mentah yang ada di website yang udah saya olah menjadi sebuah data dan tabel yang ada di Excel, yang dimana terbagi menjadi ke beberapa kecamatan yang ada di Karawang. Itu ada 21 kecamatan. Di antaranya yang paling tinggi itu kasus narkobanya ada di Karawang Barat. Tentunya populasinya juga besar, urbanisasi juga cukup tinggi. Nah, di sini pun kepadatan penduduknya itu sangat padat. Di Kecamatan Karawang Barat memungkinkan terjadi kasus narkoba itu sangat besar. Berbeda dengan Tegalwaru yang di bawah, kepadatannya hanya 700 dan kasus narkobanya juga itu dibilang cukup kecil. Nah, dari data ini kita langsung impor saja ke RStudio.
Oke, kita akan menggunakan machine learning, K-means clustering, bagian K-means clustering. Oke, nah di dalam K-means clustering banyak sekali library yang harus kita panggil. Salah satunya yaitu library Excel. XLSS. Nah, library read Excel ini fungsinya untuk memanggil data yang bersifat Excel datanya. Nah, kalau ingin cepat, kita tinggal impor saja data yang telah kita tadi buat di Excel ini dengan cara klik import, langsung browser, dan nanti akan diarahkan ke sini. Kalian di sini tinggal pilih di mana letak kalian nyimpen si file Excel tadi. Nah, di sini saya nyimpen di folder R. Kita klik datanya, data penyalahgunaan narkotika. Oke, kita tunggu datanya. Nah, ini dia datanya, sama seperti yang ada di Excel, itu tidak berubah ketika impor ke R. Kalau kita sama memanggil library-nya sama, kita ubah dulu ke numerik karena ini angka isinya. Oke, ini dia, kita tinggal salin. Nah, setelah ini kita cancel. Bisa juga kalian tadi langsung import, nanti langsung muncul datanya di sebelah sini. Oke, nah ini dia. Nah, ini dia teman-teman datanya, data yang telah diimpor ke R, sama seperti tadi. Nah, setelah mengimpor data di dalam K-means cluster itu menggunakan beberapa library. Emang ada library cluster, ada library waktu ekstra, dan juga yang terakhir library ggplot2. Ini dia. Nah, teman-teman, fungsi read Excel tadi buat membaca datanya bersifat Excel. Nah, terus library cluster dan juga fakta Excel ini fungsinya itu rada-rada mirip. Yang cluster ini untuk menjalankan algoritma K-means clustering, dan juga Box ini untuk memvisualisasi klasternya, sedangkan ggplot untuk membuat grafiknya. Oke, kita running semua. Nah, setelah datanya diimport, selanjutnya kita akan membuat format data atau mengubah data menjadi format data frame. Nah, tujuannya untuk mempermudah proses manipulasi dan juga penambahan row name. Oke, di sini ubah ke data frame dengan fungsinya. Oke, sebelum itu kita namakan X saja dengan fungsi as data frame dari data yang ini yang telah kita lihat tadi, data penyalahgunaan narkotika. Oke, kita running. Nah, setelah running kita akan memilih variabel
variabel memilih kolom-kolom numerik yang akan kita analisis menjadi analisis klaster yang akan kita analisis lah. Untuk clustering, oke, tadi X kita kasih nama Y. Sekarang datanya masih sama, bukan sama, memang pakai data tadi, data penyalahgunaan. Terus kita ambil variabel yang akan kita analisis, koma C. Oke, data yang akan kita analisis itu data kasus narkoba, populasi, urbanisasi, dan juga kepadatan. Kenapa kecamatan gak dianalisis? Karena ini bersifat teks ya, nama, huruf lah sederhananya. Makanya tadi ada fungsi kita round names dulu supaya tidak terbaca sebagai numerik si kecamatan ini. Oh iya, belum. Tadi tuh masih ubah ke data frame, belum kita ubah sebagai round names. Kasus narkoba tadi terus koma apalagi populasi, koma urbanisasi dan juga kepadatan urbanisasi, kita kebawain dulu ya supaya kelihatan estetik. Oke, kita running. Nah, setelah kita running, kita akan menetapkan label si tadi nih, kota, kecamatan itu sebagai round name supaya tidak keikut di analisis. Row names dari data Y, datanya data penyalahgunaan, dolar kecamatan. Nah, teman-teman menetapkan nama kecamatan ini itu sebagai label baris atau yang disebut row names. Nah, proses ini sangat penting teman-teman agar hasil klaster kita dapat diidentifikasi bukan hanya sebagai angka atau baris, angka baris. Kita running. Oke, dari running ini hanya warning ya, bukan sebuah kesalahan atau error. Setelah ini kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu klaster awal, menentukan klaster awal dan juga normalisasi data. Yang pertama itu kita dengan fungsi set sheet 1 2 3. Nah, fungsi set sheet ini fungsinya itu memastikan bahwa hasil clustering kita itu dapat direplikasi atau diulang-ulang. Nah, set sheet ini penting untuk menjaga kekonsistensian analisis kita. Sekarang kita akan mencari cluster awal, KM clustering awal. Kita namakan saja 0, KM 0 atau KM awal. Dan juga termasuk normalisasi data dengan fungsinya kmins ya, kmins, seingat saya itu ada scale yang dimana X nya itu
Y si data ini yang telah kita clusteringin, lalu koma. Kita akan memulai dengan mengasumsikan bahwa ada 5 cluster dengan n star dengan 25. Wow, 35 25. Nah, teman-teman, langkah-langkah ini langkah yang KM0 atau K-means awal. Ini tuh langkah sangat yang krusial teman-teman, dimana scale yaitu melakukan normalisasi data atau scaling data pada data itu mengubah rata-rata menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Nah, normalisasi ini gunanya untuk mencegah variabel dengan skala besar, misalnya populasi tadi nih, yang ini kan populasi berskala besar banget, berapa angka tuh di situ. Nah, skala besar ini mencegah variabel dengan skala besar tadi mendominasi hasil cluster nantinya. Nah, fungsinya K-means ini dijalankan dengan asumsi awal 5 cluster dan juga n star mencoba di 25 initial configuration untuk hasil terbaik. Oke, kita running. Oke, biru, ini biru running. Oh ya teman-teman, untuk shortcutnya itu kalian bisa ngerunning Ctrl Enter ya. Oke, nah setelah kita menentukan cluster awal, kita akan mencoba ngecek satu-satu untuk ngecek di dalam cluster itu ada berapa anggota sih, terus dan masih banyak lainnya yang akan kita cek, termasuk iter, cluster, mungkin whole juga bisa. Nah, sekarang kita akan mencoba KM0 tadi $cluster. Kita akan cek ini tuh KM yang data ini $cluster ini gunanya untuk penempatan setiap kecamatan. Nah, kecamatan Karawang Barat ini ada di cluster 5, Karawang Timur cluster 5, Kruk Jambe Timur 5, Kruk Jambe Barat 1, Cikampek 4. Waduh, kayaknya Cikampek hanya 4 nih, maksudnya hanya satu anggota di cluster 4. Sekarang kita akan cek apakah benar di cluster 4 hanya ada satu anggota melalui KM size. Nah, KM size ini gunanya untuk ngecek ada berapa anggota di setiap cluster. Yap, betul. Nah, di cluster pertama itu ada 5 anggota, cluster kedua juga 5 anggota, begitupun ketiga 5 anggota, keempat ya betul hanya satu anggota Cikampek saja, dan yang keempat hanya satu Cikampek saja, yang kelima ada 4 anggota. Oke. Next, setelah kita ngecek hasil ini, kita akan menentukan cluster optimalnya. Nah, dengan metode silhouette. Dengan fungsinya fis nb class dari scale y, koma K-means, koma metode. Nah, metode yang kita gunakan itu metode silhouette. Jadi kita panggil silhouette. Waduh, T-nya kebanyakan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, menggunakan fungsi ini nih teman-teman, fis nb class ini dari library Pacto Extra dengan metode silhouette. Nah, untuk tujuannya untuk mengevaluasi dan merekomendasikan jumlah cluster yang terbaik. Kan tadi kita awal sudah mengasumsikan bahwa 5 cluster yang terbaik. Nah, sekarang menggunakan metode silhouette, di sini akan ketahuan ada berapa cluster yang terbaik yang paling sesuai dengan struktur data kita dengan data pengguna narkotika. Nah, nilai K
bukan nilai kan, nilai cluster terbaik itu yang optimal adalah yang menghasilkan rata-rata siluet dengan width tertinggi. Kita running. Apakah akan muncul? Nah, ini dia teman-teman. Kelihatan ya di sini cluster yang terbaik itu ada di 2. Optimal number of clusternya ada di 2, cluster kedua. Nah, sekarang akan memvisualisasikan siluet awalnya. Dengan fungsi cluster 0, bukan fungsi, kita kan menamakan filenya dengan cluster awal atau cluster 0, sama seperti Kmins tadi. Dengan fungsi siluet km 0 dolar cluster tadi, koma this this dari scale Y gini. Nah teman-teman, tujuannya ini tuh untuk menghitung dan memvisualisasikan siluet plot untuk hasil cluster awal yang K itu sama dengan 5. Nah ini tuh membantu menilai kualitas cluster. Nilai yang mendekati 1 berarti penempatan anggota clusternya itu sama dengan baik. Kita running. Kita panggil epis siluet. Tadi kita panggil datanya cluster 0 yang ini. Kita running. Nah ini dia, dengan cluster yang mendekati 1 itu berarti penempatan anggota cluster itu sangat baik. Nah, dimana di sini ada clusternya itu cluster 1 2 3 4 5 mendekati 1 berarti baik. Sepertinya ini yang paling terbaiknya itu ada di cluster kedua ini. Ini kan mendekati 1, di sini hampir tinggal beberapa 0, lagi mendekati 1. Nah di sini cluster kedua itu angkanya ada di 0,60. Nah rata-rata dari cluster ini ada di 0,5. Oke, nah setelah ini kita akan menentukan cluster finalnya. Oke, kita beri nama cluster final. Tetap kita pakai siluet. Oh enggak, sebentar. Sebelum ini kita akan melakukan KM final dulu, Kmins final. Gimana Kmins fungsinya? To scale Y. Tadi kan di sini disarankannya itu 2 ya. Di sini 2 nih. Sekarang kita akan mencoba di titik yang ini, yang ketiga. Tidak beda jauh dengan 2, tapi kita akan menggunakan titik ketiga. Titiknya 3, end startnya sama aja 25. Kita running. Oke, sekarang kita akan menuju ke visualisasi plot Kmins finalnya. Kita running dulu nih. KM final size nya itu ada 3 cluster, yang dimana satu clusternya itu cluster kesatunya itu beranggotakan 5
kecamatan, yang kedua 7, yang ketiga 8 kecamatan. Oke, kita tinggal gantinya ke final. Kita running, kita tunggu hasilnya. Oke, sedikit lama untuk hasil yang kita running. Nah, ini dia hasil yang telah kita menggunakan siluet tadi. Yang optimal itu ada 3 klaster. Nah, ini jadi dibagi menjadi 3 klaster, yang dimana klaster yang pertama itu warna pink, yang kedua warna hijau, yang ketiga warna biru. Nah, kita bandingin dengan klaster awal tadi. Oh iya, data narkobanya nih. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia klaster yang awal tadi. Sangat berbeda kan, ini ada 5 klaster, tadi ada 5 klaster. Oke, setelah kita tahu tadi bahwa klaster terbaiknya ada 3 klaster dan klaster awalnya itu ada 5 klaster, kita akan menggabungkan hasil klaster dan juga data aslinya. Kita kita menamakan itu hasil klaster dengan fungsi cbin dari data tadi, data penggunaan klaster awalnya itu tadi PM05 dolar. Kan kita akan menganalisis klasternya, berarti dolar klaster. Ini juga yang final klaster. Kita enter. Nah, kita akan lihat hasilnya. View. Ini dia klasternya, yang dimana klaster awalnya itu Karawang Barat berada di klaster 5, sekarang ada di klaster 1. Karawang Timur berada di klaster 5, sekarang menjadi klaster 1. Yang dimana tadinya ada Cikampek hanya seorang saja di klaster keempat, sekarang pindah ke klaster 1. Oke, dan lain sebagainya tuh. Oke, jadi hasil plotnya itu seperti ini, menandakan bahwa wilayah yang berwarna hijau ini itu bisa dibilang di bawah rendah lah ya, bukan di bawah rendah, rendah lah, tidak terlalu tinggi. Dan ini pun yang biru ini lumayan sedang, dan yang ini di warna pink itu sangat perlu diintervensi, bahwa di daerah-daerah ini, kecamatan ini kecurigaan adanya kasus narkoba. Pasti banyak sih, apalagi didukung dengan populasi yang tinggi atau padat penduduk lah. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah poster hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengelompokan Wilayah Rawan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karawang menggunakan pendekatan Kemin Clustering. Ini dia posternya. Oke. Oh iya, sebelumnya saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke teman-teman, alasan yang melatar belakangi saya mengangkat tema ini dikarenakan kasus penyalahgunaan narkotika di Karawang ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dan juga sangat kompleks. Nah, maka dari itu membuat penanganan yang lebih efektif itu kita tidak bisa menggunakan lagi dengan cara yang bersifat umum, strategi yang bersifat umum. Maka dari itu diperlukanlah analisis ini, menggunakan cara pemetaan data, yang mana wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dan juga yang mana wilayah membutuhkan perhatian ya perhatian juga, namun tidak selebih yang lebih parah dari yang itu. Nah,
Adapun tujuannya dimana yang utama dan yang paling pertama yang saya gunakan itu adalah mengkelompokkan kecamatan di Karawang berdasarkan indikator terkait narkotika, demografi, dan kepadatan, sehingga kita bisa dapat mengidentifikasikan wilayah dengan prioritas penanganan tinggi, sedang, dan kecil, atau sedang, rendah, dan tinggi secara objektif. Oke, next geser ke metode penelitian. Nah, di sini ada metode penelitian yang saya gunakan, itu pendekatan deskriptif kuantitatif. Terus ada metode penelitiannya, tidak lain dan tidak bukan itu ex post facto atau kasual komparatif. Dan untuk variabelnya itu ada variabel yang digunakan adalah kasus narkoba, populasi, urbanisasi, dan juga kepadatan penduduk. Dan untuk skalanya itu kita yang saya gunakan itu skala rasio. Dan teknik pengumpulan datanya di sini saya ambil data dari sebuah website BNN Provinsi Jawa Barat khususnya, dan juga laporan Polres Karawang. Dan ini ada linknya, kalian bisa akses atau kalian bisa salin link ini atau screenshot dulu langsung kalian akses link ini dan diarahkan langsung masuk ke websitenya. Dan untuk teknik analisis datanya di sini saya menggunakan machine learning, yang dimana dalam machine learning itu ada berbagai metode. Yang saya menggunakan metode K-mean clustering dengan normalisasi data atau scaling data standar agar tidak ada variabel yang mendominasi karena perbedaan skala. Terus selanjutnya ada penentuan jumlah klaster optimal dilakukan menggunakan metode siluet. Nah, yang terakhir pengelompokan dilakukan meminimalkan jarak Euclidean sesuai rumus K-mean yang tertera pada poster ini. Ini dia rumusnya. Nah, dari metode penelitian yang digunakan hasillah sebuah penelitiannya, yang dimana nih ini gambarnya menunjukkan bahwa berdasarkan analisis K-mean clustering dan validasi siluet, data di Karawang dikelompokkan menjadi 3 klaster optimal. Nah, grafik menunjukkan proyeksi klaster dalam 2 dimensi, kecamatan yang berdekatan memiliki profil resiko yang serupa. Sedangkan di klaster 1 yang ini yang hijau, diantaranya ada Rawamerta dan lain-lain, itu kelompok ini didefinisikan sebagai klaster dengan resiko rendah. Nah, mereka ini memiliki profil sosial demografi yang cenderung rendah dari variabel yang diukur. Nah, selanjutnya ada klaster kedua yaitu warna biru, ini ada Tuk Jambe dan lain-lainnya di sini. Ini tuh menunjukkan bahwa klaster ini berada pada resiko sedang atau menengah. Nah, dalam kesempatan ini mereka ini memiliki tingkat urbanisasi, populasi, dan kepadatan itu yang bervariasi unik lah. Dan yang terakhir ada klaster 3 yaitu klaster merah, yang dimana klaster ini yang paling mencolok. Mereka ini teridentifikasi memiliki kombinasi tertinggi dari kasus narkoba tertinggi dan kepadatan penduduk tinggi. Nah, di dalam dalam klaster ini ada Karawang Kulon, Cikampek, dan lain-lain. Ini termasuk dalam kelompok prioritas tinggi yang harus diintervensi segera. Oke. Nah, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa secara objektif penelitian ini berhasil mengelompokkan wilayah Karawang ke dalam 3 klaster risiko, sedang, tinggi, dan juga rendah. Dan dapat disebutkan bahwa klaster yang beresiko tinggi itu didominasi oleh kecamatan pusat atau padat penduduk seperti Karawang Kulon dan Cikampek. Dan untuk implikasi atau dampaknya dari hasil ini dapat dijadikan sebagai
bahan dasar bagi aparat daerah, BNN, dan kepolisian dalam melancarkan program pencegahan. Nah, sumber daya itu harus difokuskan pada klaster 3 melalui penegakan hukum yang lebih tegas, program edukasi yang terarah dan yang masif, dan peningkatan keamanan wilayah, karena di sinilah titik kerawanan tertinggi berbeda di klaster 3. Nih, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.